Salah satu masalah yang saya temukan saat menggunakan Sony Alpha 5000 adalah tidak tahu cara membuka file yang dihasilkan oleh settingan AVCHD yang berekstensi MTS. Dan di lensa cerita episode yang ketiga ini saya tidak akan membuat video karena dua video sebelumnya saya kira sudah cukup membuat saya yakin bahwa saya benar-benar butuh belajar lebih banyak. Oke, dan di lensa cerita episode yang ketiga ini saya membagikan bagaimana cara saya bisa memindahkan dan juga mengedit file berekstensi MTS yang dihasilkan dari settingan AVCHD. Karena untuk settingan 50 frame per second kita tetap harus menggunakan AVCHD, tidak bisa menggunakan mode MP4. Dan file yang satu ini tidak bisa kita buka, bahkan kita impor seperti file yang lainnya. Jadi buat yang punya masalah yang sama, buat para pemula, silahkan tonton video ini sampai selesai. Oke, langsung kita eksekusi saja. Dan hal pertama yang harus kita lakukan adalah memindahkan file berformat MTS tersebut. Untuk Sony A5000 sendiri tersedia colokan USB yang ada di sebelah kiri, dan nanti bisa langsung connect menggunakan kabel USB yang biasa kita pakai buat ngecas seperti ini. Sangat mudah sekali ya. Atau buat teman-teman yang punya card reader juga boleh, bisa menggunakan card reader. Oke. Oke. Dan pertama kita langsung saja buka folder privat, lalu masuk ke AVCHD, lalu masuk ke BDMV, dan di dalam sana kita bisa menemukan sebuah file yang berformat .mts, dan tinggal salin saja ke penyimpanan internal kita. Baru setelah itu kita akan lanjutkan ke proses selanjutnya. Oke, selanjutnya silakan buka Chrome Anda dan cari yang namanya Clipchamp. Oke, ini adalah cara yang paling mudah guys. Clipchamp, langsung kita buka. Dan di sini udah ada apa ya? Udah ada ekstensinya untuk Chrome. Karena saya gunakan Chromebook, jadi lebih mudah dan juga lebih ringan. Dan ini worth it banget ya untuk dipakai di laptop yang kentang seperti punya saya ini. Dan karena saya sudah mendownload ekstensinya, saya akan buka langsung di aplikasinya, yaitu di aplikasi Clipchamp. Oke, ini saya sedang membuka Clipchamp ini. Lalu setelah itu kita bisa dengan mudah mengimpor file MTS tersebut, karena ternyata memang file MTS tersebut bisa dengan mudah dibaca oleh Clipchamp ini. Saya tadi sudah pindahkan ke mana, saya lupa lagi, ke project. Oke, seperti ini. Oke, bukan yang ini, dan ini sudah saya convert ya ke MP4 melalui Clipchamp. Kalau sudah bisa dibuka, tentu saja kita bisa langsung edit. Nah, seperti ini, memakai efek, mau sesuaikan warna juga bisa, mau ditambah transparansi biar lebih sinematik juga bisa, exposure-nya kurang juga bisa ditambahin. Dan kalau sudah, nanti bisa langsung diekspor. Dan untuk ekspor ini kita udah ada yang untuk Full HD ya. Oke, jadi mungkin untuk kali ini cukup sekian dulu. Kita akan lanjutkan lagi di lensa cerita di episode berikutnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, karena dukungan dari Anda sangat berharga bagi saya. See you.